Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 947. Reruntuhan merasakan kegugupan dan hilangnya ketenangan Mamna. Chu Chen tak kuasa menahan rasa penasarannya terhadap legenda Agni. Liu Ruyan juga segera mengintegrasikan semua legenda tentang Agni di wilayah Gangga di India. Dalam banyak legenda yang berkaitan dengan Agni, Agni biasanya melambangkan kehancuran. Ia sangat kejam dan akan membunuh orang kapan saja, dan ia sering membakar mereka sampai mati. Liu Ruyan berkata dengan suara berat, "Ada beberapa teori mengenai api yang digunakan Agni. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah api suci dari surga yang dapat dikendalikan oleh Agni. Ada yang mengatakan bahwa Agni sendiri memiliki kemampuan untuk menyemburkan api. Dan ada yang mengatakan bahwa Agni memiliki senjata ajaib di tangannya yang berisi api penghancur. Tentu saja, ada juga legenda terkait yang mengatakan bahwa Agni adalah dewa api yang menjaga suatu tempat. Kita dapat membuat asumsi yang berani," Chu Chen berkata. "Jika kasus pembunuhan di kota Baisya benar-benar terkait dengan Agni, pertama-tama kita dapat berasumsi bahwa Agni telah dibangkitkan." Mustahil. Mamna tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Agni hanya ada dalam legenda, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Agni." Setiap legenda memiliki tingkat rasionalitas tertentu. Chu Chen berkata, "Mari kita asumsikan jika Agni dibangkitkan, kemana kita harus pergi untuk menemukan Agni?" Beberapa orang memandang Mamna, melihat Chu Chen dan yang lainnya benar-benar menaruh pandangan ragu mereka pada legenda Agni. Mamna tidak dapat menahan senyum pahit, lalu berkata, "Legenda Agni berasal dari agama Weda. Jika kita benar-benar ingin menemukan Agni..." Mamna merentangkan tangannya tanpa daya. Dia masih tidak percaya bahwa Agni dapat ditemukan dimanapun. Chu Chen membuka peta elektronik khusus dan mencari agama Weda di wilayah kota Baisya. Tak lama kemudian, lebih dari selusin titik merah muncul di peta elektronik. Ada cukup banyak penganut Weda di kota Baisya. Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri, memperbesar peta, mencari di dekat sungai Indo-Gangga, dan akhirnya menemukan suatu lokasi. "Di manakah tempat ini?" Chu Chen bertanya. Mamna melihatnya, tertegun sejenak, lalu berkata, "Tempat ini memang dulunya adalah tempat agama Weda, tetapi sekarang sudah rusak dan menjadi reruntuhan. Diperkirakan setengah dari tempat ini telah ditelan oleh sungai Gangga. Mengapa tidak ada seorang pun yang memilih untuk membangun kembali di tempat itu?" Liu Ruyan tidak dapat menahan rasa penasarannya. Pada saat yang sama, dia menatap Chu Chen. Dia punya firasat bahwa mungkin Chu Chen hanya dengan santai meraih dan benar-benar menemukan tempat persembunyian si pembunuh di balik layar. Mamna ragu sejenak, tetapi tetap mengatakan yang sebenarnya. "Sebenarnya, itu juga salahku karena manajemennya buruk. Tempat itu tepat di persimpangan kota Baisya dan kota lain. Karena sudah sangat kacau sejak lama, tidak ada yang mau mengelolanya. Selain itu, sering kali ada rumor yang mengerikan beredar di sana, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Singkatnya, itu adalah tempat yang sangat rumit." Chu Chen dan Liu Ruyan saling berpandangan, berjalan. Tempat pertama yang menjadi sasaran adalah situs keagamaan lama.
Para anggota 2000 segera naik ke bus. Mamna sedikit tertegun. Tuan Chu bertindak terlalu impulsif. Sasaran yang baru saja kita kunci hanyalah spekulasi dari awal hingga akhir, dan tidak ada dasar sama sekali. Semuanya didasarkan pada asumsi bahwa pembunuhan itu terkait dengan legenda Agni. Namun saat Mamna sadar, seluruh anggota 2000 sudah menaiki bus. Itu saja, hanya ini jalan yang dapat kutempuh. Mamna pun berbalik dan masuk ke dalam mobil, dan mobil itu pun segera melaju pergi. Banyak orang melihat pemandangan ini dan mulai berspekulasi. Pahlawan Chu sudah kembali beristirahat. Menurut pendapatku, Tuan Chu telah menemukan petunjuk dan akan menangkap pembunuhnya. Bagaimana mungkin? Pahlawan Chu baru berada di sini sebentar dan bahkan belum menyentuh air sungai Indo-Gangga. Apalagi mengidentifikasi pembunuhnya. Dia pasti baru saja tiba dan kembali beristirahat setelah penyelidikan awal. Banyak orang berhamburan dan mengungsi. Baru saja, dengan adanya pahlawan Chu di sekitar, mereka masih mampu mengumpulkan keberanian. Tetapi sekarang pahlawan Chu sudah mundur. Mereka tentu saja bergegas mengikutinya. Namun, berita baru segera datang bahwa mobil Tuan Chu tidak kembali ke kota, tetapi menuju ke arah yang lebih terpencil. Pahlawan Chu, Anda benar-benar mengambil tindakan malam ini? Banyak orang yang langsung bersemangat dan semua perhatiannya tertuju ke sana. Karena nomor plat kendaraan yang ditumpangi Hero Chu sudah dipublikasikan, kemanapun konvoi itu pergi, seseorang akan segera mengunggah informasinya. Setengah jam berlalu, tiba-tiba ada yang berseru, "Kemana Tuan Chu pergi? Mungkinkah ke tempat yang kacau itu?" Kekacauan di kota Baisya sedemikian rupa sehingga banyak orang menjadi pucat saat mendengarnya. Itu bukan tempat yang bagus. Sepertinya Tuan Chu benar-benar curiga bahwa pembunuhnya bersembunyi di tempat yang kacau itu. Bagi pahlawan Chu, negeri kekacauan bukanlah apa-apa. Kedatangannya hanya akan membuat berbagai orang di negeri kekacauan gemetar ketakutan. Saya yakin banyak orang kini siap melarikan diri dengan perasaan takut. Benar saja, konvoi itu melesat memasuki tempat kacau yang diselimuti kegelapan bagai anak panah hitam. Jalanannya cukup bergelombang. Ada tumpukan sampah di kedua sisi jalan, dan banyak di antaranya tampak seperti gangster. Ketika konvoi itu lewat, mereka berjongkok di tanah sambil menundukkan kepala. Tidak bergerak, Mamna terpana melihat pemandangan ini. Orang-orang di kota Baisya ini dapat dikatakan sebagai sekelompok orang yang tidak tertib. Mereka menganggap tanah yang kacau itu sebagai wilayah mereka. Ini bukan pertama kalinya Mamna datang ke sini. Tetapi setiap kali dia datang, dia adalah pasukan yang bersenjata lengkap. Meski begitu, masih banyak orang yang berdiri di pinggir jalan dan memandangi mereka. Tapi sekarang, semua orang seperti anak baik. Sebelum konvoi tiba, mereka berjongkok di tanah dengan kepala di tangan di area yang tertutup lampu depan. "Pahlawan Chu, kamu sungguh mengesankan." Liu Ruyan menatap Chu Chen. Jika identitas Suster Liu terungkap, mereka akan lari ketakutan. Chu Chen tersenyum. Mamna balas menatap Liu Ruyan dengan rasa ingin tahu identitas khusus apa yang dimiliki wanita cantik jelita ini. Konvoi itu bergerak maju dan memasuki tanah yang kacau. Tak lama kemudian,
Suara gemericik air sungai terdengar dari jendela mobil. Air di wilayah Gangga yang semrawut itu lebih tak sabar dibandingkan di tempat lain, kata Mamna. Saat berjalan di sepanjang jalan di tepi pantai, ada sebuah bangunan bobrok yang tampaknya membelah sungai Gangga menjadi dua. Itu adalah bekas situs keagamaan. 10 menit kemudian, Chu Chen mendongak. Garis besar bangunan bobrok itu sudah terlihat samar-samar. Sosoknya seperti binatang buas raksasa yang berdiri dalam kegelapan, dengan mata dinginnya terbuka lebar, menunggu mereka mendekat. Bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Chu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Mamna. Tuan penguasa kota, Anda juga sangat berani. Anda berani mengikuti kami sendirian. Jika terjadi pertempuran nanti, kami mungkin tidak dapat menghabisi Anda. Anda harus berhati-hati. Pupil mata Mamna langsung membesar secara ekstrim. Bab 948 Kolam Api Langit. Aku sangat percaya padamu. Namun kamu memperlakukanku seperti ini. Kaki Mamna mulai gemetar dan giginya bergemeletuk tak terkendali saat ia melihat bangunan besar itu semakin dekat. Dia memikirkan semua legenda tentang Agni, dan kemudian memikirkan banyak pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Mata Mamna melirik ke samping dan dia terkejut. Sungai Gangga di India. Mobil mereka kini melaju di sepanjang tepian sungai Gangga di India. Kaki Mamna gemetar makin hebat. Rasa dingin dimulai dari telapak kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanpa sadar dia menggenggam gagang pintu erat-erat. Chu Chen tertegun. Dia hanya ingin mengerjai Mamna, terutama karena dia melihat Mamna terlalu gugup dan ingin menghidupkan suasana. Aku tak menyangka kalau aku akan membuat Mamna hampir ketakutan setengah mati. Tapi jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda. Chu Chen malu mengatakan bahwa dia baru saja bercanda, dan dengan cepat menambahkan kalimat ini. Detak jantung Mamna baru saja sedikit tenang. Mobil itu tiba-tiba berhenti. Pengemudi itu berkata, tidak ada jalan di depan. Mereka telah tiba di gerbang reruntuhan keagamaan yang bobrok, tetapi mereka tidak dapat lagi menemukan gerbangnya. Setelah turun dari mobil, mereka melihat sekeliling dan melihat rumput liar di mana-mana. Tidak ada lampu dan sangat gelap. Suara aliran air terdengar. Air sungai Gangga mengalir deras ke reruntuhan, menimbulkan suara yang nyaring. Seluruh situs keagamaan sebagian besar telah terkikis oleh sungai. Liu Ruyan mengerutkan kening. Mengapa situs keagamaan memilih tempat ini? Konon katanya, ini adalah situs Weda paling awal tempat kota Baisya didirikan. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke masa yang tidak diketahui, dan sejarahnya bahkan lebih panjang dari kota Baisya. Mamna mengikuti dari dekat di samping Chu Chen dan berkata, saya pikir ketika pertama kali didirikan, air sungai Gangga tidak mengalir di sini. Chu Chen menjadi semakin yakin bahwa itu pasti roh asli dari 2000 tahun lalu yang telah terbangun. Cari sekitar, Chu Chen melambaikan tangannya. Pasti ada petunjuk di sini. Xiao Kun dan yang lainnya segera mengambil tindakan, hanyut dan mulai mencari. Mamna terkejut. Anda tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Pembunuhnya terlalu licik dan metodenya sulit dicegah. Jangan khawatir, dengan kekuatan mereka,
Mereka bisa bertarung bahkan jika mereka bertemu ubur-ubur surai singa di kota Peda, kata Chu Chen. Murid-murid Mamna terkejut. Dia tentu saja merasakan betapa mengerikannya ubur-ubur surai singa itu. Seorang ahli pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melawan ubur-ubur surai singa sendirian. Akibatnya, dia ditampar di wajahnya oleh Chu Chen. Kini, beberapa ahli telah mengubah pernyataan mereka dan mengatakan bahwa tidak seorang pun di dunia kecuali Chu Chen yang dapat melawan ubur-ubur surai singa. Namun Chu Chen berkata bahwa pada tahun 2000, setiap anggotanya memiliki kekuatan yang menyaingi ubur-ubur surai singa. Tim macam apa ini? Mamna menarik napas dalam-dalam. Dia mempercayai kata-kata Guru Chu tanpa syarat. Ini juga berarti bahwa tempat dia berada sekarang adalah tempat paling aman di dunia. Saya hanya jalan-jalan, kata Liu Ruyan. Di dalam situs keagamaan tersebut, mengalir sungai, sampah menumpuk, serangga aneh merayap di sekitarnya, dan suara-suara menakutkan bergema dari waktu ke waktu. Tidaklah nyaman bagi Chu Chen untuk membawa Mamna bersamanya, jadi dia hanya bisa berkeliaran di luar dan menunggu kabar. Dia yakin bahwa penilaiannya benar, malam ini pasti akan ada keuntungan. 10 menit berlalu dan tempat keagamaan itu sunyi. Tempat ini cukup besar, Chu Chen berkata. Kamu mengatakan tempat ini kacau. Mengapa tidak ada kekuatan yang datang untuk menduduki situs keagamaan ini? Chu Chen bingung. Meskipun air sungai Gangga mengalir deras, menurut saya tempat ini lebih baik daripada banyak tempat yang kami lewati saat datang ke sini setelah renovasi sederhana. Banyak hal aneh terjadi di sini. Mamna merasakan bulu kuduknya berdiri. Selalu ada orang yang menghilang secara misterius setelah masuk ke sini. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berani datang ke sini lagi. Mamna tiba-tiba berpikir bahwa dia telah dengan gegabah datang ke daerah terlarang di kota Baisha ini bersama Guru Chu malam ini. Terlalu impulsif. Ledakan, tiba-tiba terjadilah suatu guncangan yang hampir membuat Mamna ketakutan setengah mati. Dia terhuyung dan tiba-tiba berbalik, jantungnya terguncang lebih hebat lagi. Api membubung ke langit, kebakaran besar terjadi di tempat ibadah yang gelap itu. Hal ini langsung mengingatkan Mamna pada banyaknya pembunuhan yang terjadi di kota White Sands baru-baru ini. Mungkinkah pembunuhnya benar-benar bersembunyi di tempat ibadah tersebut? Mungkinkah itu benar-benar berhubungan dengan legenda Agni? Jiwa Mamna masih gemetar mendengar suara getaran itu. Namun sedetik kemudian, ia merasakan tubuhnya melayang di udara, dan tanpa sadar ia ingin berteriak. Angin menderu, itu Chu Chen. Dia mengangkat Mamna dengan satu tangan dan bergegas menuju suara ledakan. Api berkobar hebat, membumbung tinggi ke angkasa. Suaranya mungkin dapat dirasakan oleh orang yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Banyak orang melihat api besar membumbung tinggi ke angkasa dari kejauhan dan tak kuasa menahan rasa kaget yang amat sangat. Itu ke arah reruntuhan misterius. Aku sudah lama menduga bahwa pembunuh dalam kasus pembunuhan itu bersembunyi di tempat yang tidak berani dimasuki orang lain. Suara ini mungkin berarti perkelahian telah dimulai. Saya ingin pergi dan melihat-lihat, tapi di sini terlalu ramai. Saya bisa kehilangan nyawa jika ikut serta.
Banyak pula orang-orang pemberani yang bergegas menuju tempat-tempat keagamaan. Merupakan suatu berkah untuk dapat menyaksikan pertempuran yang melibatkan Master Chu. Setelah Chu Chen dan Mamna terbang, mereka berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke atas. Mereka melihat sebuah altar kuno dengan api yang menyala di atasnya yang tampaknya tidak pernah padam. Di depan altar, ada sosok yang berwajah garang, memberikan kesan kejam pada orang-orang. Pada saat ini, matanya menatap dengan marah ke arah wanita cantik berseragam, Liu Ruyan, yang berada tidak jauh di depannya. Dia tidak tahu bagaimana wanita ini menemukan kolam api langit. Dia jelas telah menutupinya dengan sangat baik. Sekalipun ada orang datang dan mengacak-acak tempat itu, mereka tidak akan bisa menemukan kolam api langit. Namun, wanita ini tampaknya memiliki bakat alami untuk berburu harta karun. Setelah berkeliling di tempat itu, dia tiba-tiba bergerak dan mematahkan sebuah pilar, sehingga kolam api langit muncul kembali di bumi. Dia meraung ke arah Liu Ruyan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia berharap bisa mencabik-cabik Liu Ruyan. "Kakak Liu, apa ini?" Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketiga anggota lainnya pun datang pada saat itu dan mengepung lelaki itu dengan muka garang. "Saya pun tidak tahu." Liu Ruyan merentangkan tangannya. "Saya merasakan ada sesuatu yang baik di dalam pilar itu, jadi saya ingin membukanya dan melihatnya." Sekilas, langit dipenuhi api. Mamna menatap lelaki itu dengan wajah mengerikan dan tiba-tiba berkata, "Pria ini tampaknya salah satu dari orang yang hilang. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini?" Chu Chen menjelaskan, "Dia dirasuki oleh sesuatu." Chu Chen khawatir Mamna tidak tahu apa itu jiwa, jadi ia menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Wajah Mamna tiba-tiba berubah pucat, tanpa jejak darah. 3 kata terlintas dalam pikiranku. Dirasuki hantu, bersambung.